Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah kepemimpinan yang diajarkan oleh dosen saya, Bapak Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Aprili Dania Safira dengan NIM 1731501720, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Budi Luhur. Di sini saya akan membahas materi tentang mental model. Mental model adalah citra atau image yang telah tertanam sangat kuat dalam pikiran kita yang dilatar belakangi oleh pengalaman yang mempengaruhi cara pandang atau persepsi kita terhadap segala aspek kehidupan di dunia. Peran atau mental model yaitu membentuk penglihatan kita, menentukan sikap kita, mempengaruhi perbuatan kita. Inti dari mental model adalah refleksi, yakni berpikir secara bertahap dan tenang atau perlahan-lahan. Inquiry yaitu meningkatkan pengetahuan dengan bertukar pikiran atau conversation di antara teman sejawat. Selanjutnya, disiplin pembelajaran yang paling praktis namun paling sulit untuk memulai membangun organisasi pembelajaran. Untuk memahami mental model harus mengikuti dengan cermat yang berkaitan imajinasi dengan tindakannya. Mental model adalah layaknya kaca jendela yang dapat mendistorsi pandangan kita. Kalau kaca berwarna gelap, maka kita melihat dunia luar dalam kondisi mendung yang dapat mempengaruhi perilaku. Oleh karena itu, mental model anggota organisasi yang beraneka ragam sangat berpengaruh dalam pemecah masalah organisasi. Mental block. Yang pertama, ada asumsi yang keliru, false assumption. Yang kedua, hanya ada satu jawaban yang benar, there is only one right answer. Yang ketiga, melihat masalah dengan mengisolasinya, looking at problem in isolation. Yang keempat, mengikuti aturan secara kaku, following the rules blindly. Yang kelima, berpikir negatif, negative thinking. Nomor 6, pengelakan tanggung jawab atau kekhawatiran kegagalan, atau risk avoidance of or real of failure. Yang ketujuh, ketidaknyamanan dan keraguan, discomfort with ambiguity. Apakah mental model dapat diubah? Bisa dengan menggunakan refleksi. Pengembangan mental model menggunakan instrumen komunikasi dan konversasi dengan metode leader. Yang pertama, leader of inference. Yang kedua, leader of column. Yang ketiga, balance inquiry and advocacy. Teori pendukung versus teori terpakai. Teori pendukungnya, pemimpin ingin lebih berkolaborasi, lalu keadaan terancam atau malu, buntu dalam berdalihan, dan PIM tidak mampu menyelaraskan POK yang bertentangan. Lalu hasil yang diharapkan itu sasaran yang lentur. Teori terpakai, PIM mengambil alih tugas POK. Hasil yang diharapkan itu POK tidak termotivasi dan tidak terpercaya kepada PIM. Menumbuh kembangkan mental model dalam kelompok. Untuk mengubah mental model, dua keterampilan yang harus dikuasai itu reflection dan inquiry. Yang kedua, untuk membentuk keterampilan perlu latihan sebagai berikut, yaitu menggunakan latihan leader of inference, lalu balancing inquiry and advocacy. Yang kedua, selanjutnya
Selanjutnya ada left-hand column, reflection inquiry. Reflection itu adalah keterampilan untuk berpikir secara bertahap dan tenang agar lebih menyadari proses terbentuknya mental model kita. Inquiry adalah melakukan usaha mencari penjelasan asumsi orang lain dalam suatu dialog dengan rekan sejawat. Keseimbangan inquiry dan advocacy dalam curah pendapat sering terjadi. Seseorang selalu bertanya dan minta penjelasan terhadap pokok bahasan. Lalu sebaliknya ada yang sering memberi saran saja. Dalam diskusi atau dialog harus diusahakan seimbang antara inquiry dan advocate, karena inilah yang terbaik. Kalau inquiry lebih besar dari advocate-nya, itu menghasilkan hasil yang jelek, ataupun sebaliknya juga menghasilkan yang jelek. Untuk improved inquiry, yang pertama ada sampaikan asumsi Anda secara jelas dan akui asumsi mereka. Lalu selanjutnya sampaikan pula data yang menjadi dasar asumsi. Yang ketiga, jangan ragu-ragu untuk menanyakan sesuatu mengenai tanggapan rekan diskusi. Untuk improved advocacy, yang pertama, tunjukkan asumsi yang mendasari asumsi Anda. Ungkapkan misalkan, saya berasumsi bla bla bla, lalu saya berasumsi karena yang bisa jadi seperti itu. Lalu selanjutnya ada bayangkan bahwa Anda sebagai pihak yang akan kena pengaruh tersebut. Untuk mengatasi jalan buntu, sebaiknya dikatakan misalkan apa yang Anda ketahui tentang fakta tersebut, apa yang kita rasakan tetapi data belum lengkap. Lalu selanjutnya apa yang tidak kita ketahui. Left-hand column. Dalam menumbuh kembangkan tidak lepas diri cara berpikir dan rasionalitas seseorang. Selanjutnya, rasionalitas perlu diketahui bagaimana pikiran kita bekerja, otak kanan dan otak kiri. Selanjutnya, otak kiri menampilkan pikiran analitik, logis dan realistik. Otak kanan berpikir citra, memproses informasi secara holistik, emosi dan tertutup. Karakter fungsi otak, yang pertama ada otak kiri, kontrol gerak, motorik tumbuh kanan, logis sistematis mekanis, realita langsung, kecerdikan, orientasi jumlah, bahasa, kata-kata, membaca, menulis, proses linier, analisis, cenderung pada diri sendiri. Sedangkan otak kanan, kontrol gerak tubuh kiri, spiritual, intuisi, emosi, perasaan, imajinasi, terbuka, kualitas, akustik, musik, kreativitas, proses paralel, holistik, sintesis, peduli pada perihal lain, peduli pada alam dan situasi. Dalam menggunakan latihan left-hand column agar mampu mengutarakan hal-hal yang bersifat tacit lalu tertutup. Lalu selanjutnya melatih untuk bersifat terbuka agar dapat memberi masukan bagi sejawat atau teman sejawat. Selanjutnya, keterbukaan sangat penting dalam left-hand column ini. Contohnya left-hand column itu yang tidak diucapkan dengan yang diucapkan. Misalkan, saya tidak setuju dengan sistem absen yang ketat karena bertentangan dengan sistem belajar andragogi. Lalu yang diucapkan itu, absensi mutlak diperlukan untuk pertanggungjawaban keikutsertaan dalam proses belajar mengajar. Pemahaman model mental, ide yang cenderung dalam organisasi tidak berhasil diwujudkan karena ada perbedaan pola pandang dan persepsi. Adanya perbedaan persepsi mengakibatkan perbedaan tindakan atau
atau langkah, sekalipun gagasan disusun secara sistematik dan sosialisasikan, pelaksanaan tetap berbeda. Akibatnya, ketidakkekompakan sulit disusun visi bersama, hasilnya kehancuran organisasi. Kaitan MM dengan mental model dengan Latham Column yaitu untuk perlu kesamaan model, perlu kebersamaan di antara organisasi, perlu terwujudnya kolektif intelligence di dalam organisasi. Dengan kolektif intelligence, organisasi akan tahan terhadap turbulensi perubahan. Jalan pintas menggunakan mental model yaitu melihat sesuatu masalah yang terpola atau stereotip dan selalu tetap. Kedua, melalui pemikiran analogi, menyatakan pemikiran lebih umum dan disederhanakan. Selanjutnya ada menggunakan aturan berdasarkan pengalaman yang cenderung kondisional. Mental model mengandung hakikat dan pengertian, yaitu menentukan cara pandang melihat dunia dan bagaimana bereaksi. Selanjutnya sangat kuat mempengaruhi cara pandang, sehingga setiap orang mempunyai mental model yang berbeda. Kesenjangan mental model dengan realitas akan menimbulkan ketidaksesuaian dengan realitas. Pemahaman mental model penting bagi pemimpin, terutama untuk para bawahan. Mental model beraneka ragam. Dengan melalui mental model, para pemimpin selalu siap menghadapi situasi apapun. Lalu secara sistematik dapat dikembangkan mental model agar mampu menghadapi situasi kejutan. Lalu selanjutnya keterkaitan mental model dengan organisasi pembelajaran. Dengan TL sangat bermanfaat untuk aplikasi dalam dialog. Dengan PM menambah arti penting aplikasi PM. Dengan ST, kombinasi ST dengan MM akan menghasilkan kemampuan konseptualisasi. Dengan SV, pengembangan visi bersama lebih mudah, sebaiknya MM lebih mudah diwujudkan. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.